Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah dihantam oleh YouTuber dari berbagai sisi, ya kan, lalu ada kasus-kasus yang menonjol dari kehidupan Yusuf Mansur, nampaknya Yusuf Mansur agak sedikit grogi. Grogi atau memang merubah strategi. Kita tetap akan mengikuti, tapi yang jelas Yusuf Mansur sekarang ini mengurangi flexing di dalam tampilannya di tengah masyarakat. Dia misalnya ya tampil dengan penampilan wah, gaya hidup mewah, punya uang lebih di atas 10 triliun, dia sudah jarang ngomong sekarang ini. Kenapa? Kalau dia masih ngomong ngebacot itu terus, dia takut ini orang pajak mulai mengendus. Takutlah dia. Oh itu pajak, ada orang banyak duit pasti dikejar. Nggak peduli Yusuf Mansur, aneh sudah serahin ke Tuhan, nggak ada cerita. Jadi Yusuf Mansur takut juga sekarang. Dia mencoba itu berpenampilan agak sederhana gitu. Yang kedua, kita lihat lagi pengawal yang selama ini kalau dia datang itu pengawal dan forwarder. Kalau dia datang bertemu orang, itu sekarang nampaknya sudah dia ganti, nggak ada lagi pakai pengawal tuh. Jadi dia datang sekarang ini tidak lagi dengan pengawalan yang wah, ya kan? Tapi mencoba itu kalau mau ketemu dia duluan datang. Jadi nggak lagi seperti pejabat, katakanlah wakil ketua DPR kah atau ketua DPR, kita nggak tahu itu. Kan itu yang pakai forwardernya mencolok, gitu, mengalahkan pengawalan menteri, ya kan? Yusuf Mansur tadi mau menyamai itu, tapi rupanya dihantam kiri kanan, mulai dia mengganti. Terus yang ketiga, jurus Yusuf Mansur sekarang ini itu berpenampilan seperti orang susah. Jika ada kawan-kawan yang sebelumnya berinvestasi ke dia, kalau ditagih lalu keluar jurus susah, aneh susah ji, gitu kan. Lah tahun lalu masih menawarkan sertifikat ratusan gitu, ratusan sampai ente tinggal pilih ji. Sekarang enggak berani lagi dia. Nah, tapi selain itu cerita warung stick and shake-nya tambah terus dia. Wah, dia mencari tempat-tempat strategis terus-terusan gitu. Ya kan? Terus-terusan dia, seakan tidak ada henti. Kalau diminta oleh orang-orang yang pernah berinvestasi kepada Yusuf Mansur, dia langsung keluar jurusnya itu jurus susah. Susah ji gitu. Jadi orang-orang mendoakannya ya susah selamanya lah ini kalau bisa gitu. Jangan pura-pura gitu. Itu yang terlihat di dalam cerita kehidupan Yusuf Mansur. Nah, bagaimana dengan bisnis yang dianggap seorang tadi itu cara mengumpul uangnya penuh tipu-tipu. Oh terus dia pancing, kalau ini terus dia pancing. Siapa yang terpancing nanti maka dia kena, kan gitu kan. Walaupun nanti ikan itu sudah nggak gampang memakan umpan yang ditebarkan oleh Yusuf Mansur. Ya kan. Kenapa? Karena ya jemaah sekarang itu udah pintar. Udah cerdas gitu. Mereka terkoneksi dengan berbagai sumber. Ada dari berbagai YouTuber itu seperti apa ya? Seperti rudal Iran lah kira-kira, menyerbu Israel. Atau drone Iran yang dikirim ke Rusia dipakai sebagai alat perang di mana? Di Kroasia. Ya, di Kroasia itu terbang menderu-deru gitu kan. Nah seperti itu gitu. Tapi itu sekarang dilihat cerita Yusuf Mansur itu ya orang sudah tahu semuanya gitu. Di pancingan-pancingannya itu sudah nggak ditanggapi. Itulah yang nampak sekarang ini dalam kehidupan Yusuf Mansur. Lalu cerita dia flexing mau tipu-tipu ya nggak mudah sekarang ini. Coba jurus apa gitu. Baik dari sisi intelektualitas itu dibantah orang semua. Maupun nanti di proposal bisnis. Nggak ada yang menarik.
Karena itu Yusuf Mansur hanya bertumpu sekarang ini mengembangkan warung steak and shake. Duitnya dari mana? Nah, itu dia urusan dia lah. Mungkin duit jin, kita kan nggak tahu. Duit jin kan gitu kan. Kalau lagi pusing duit jin ini. Kalau dari daun orang nggak percaya. Masa daun gitu. Ya toh? Masa dari daun? Ya kalau memang bisa dari daun ya dunia ini udah selesai. Kenapa? Ya Prabowo nggak perlu pusing-pusing. Bisa ada sumber yang bisa cetak duit dari daun gitu. Jadi itu yang kita lihat bagaimana Yusuf Mansur hari-harinya sekarang ini terus diawasi dengan ribuan pasang mata itu mengawasi kemana Yusuf Mansur. Kalau dia bicara apa yang dia bicarakan, di mana dia bicara. Jadi nggak bisa dia sekarang ini seenaknya bicara. Kalau salah-salah orang gila nih kan gitu kan. Orang kebilang nih gila nih udah orang nih. Apa yang dia bicarakan? Nggak jelas. Jadi itu hukuman sosial kalau sudah diturunkan itu berat. Nggak peduli itu. Dia menjerit-jerit nggak ada cerita. Gitu. Ya kan? Dan nanti kalau dia meninggal lebih cepat, sumpah masyarakat belum akan selesai. Belum selesai. Anaknya yang menulis itu dikejar itu. Kan ini samalah kasusnya misalnya nih suatu rejim yang jatuh misalnya. Rejim jatuh katakanlah Orde Baru itu kan tidak selesai itu. Panjang di sekitar dikejar orang terus. Apakah itu pelanggaran HAM, apa dikejar orang terus. Anak-anaknya mau bangkit nggak bisa bangkit sampai sekarang. Jadi seperti itu. Kalau hukuman sosial sudah diputus, waduh itu ngeri sekali gitu. Dan itu Yusuf Mansur pasti tersiksa. Omong kosong itu dia nggak tersiksa. Gitu. Soalnya dia kan sebagai tokoh yang haus akan pujian, haus akan publikasi. Sekarang nggak bisa dia menempati itu. Beberapa minggu yang lalu itu kan ada dokter mungkin juga dokter Zakir Naik. Seorang kristolog yang sangat ahli dalam masalah Kristen berkunjung ke Indonesia. Ditemani oleh anaknya gitu. Sejumlah tokoh dan ulama di sini dia jumpai. Ya kan, di Bandung dia bertemu dengan Agim. Bicara tentang strategi dakwah di Jawa Barat. Di Jakarta nggak ada itu, dia pengen temu Yusuf Mansur atau panitia mungkin sudah memblacklist nama Yusuf Mansur. Jadi berat ya. Selama ya lebih dari 2 minggu, mungkin ada 3 minggu ya Dok Zakir Naik di sini, nggak ada itu nongol Yusuf Mansur gitu. Kalau 2017, waduh, dia seakan jadi raja di sini. Toto forum itu dia manfaatkan untuk mengumpulkan uang demi kepentingannya pribadi. Orang marah lah, pasti marah. Dia jual acara Zakir Naik untuk tujuan duniawi yang bersifat rendah. Nah ternyata setelah itu kasusnya muncul di mana-mana. Nah panitia nggak mau itu terulang lagi, maka nggak ada itu forum untuk Yusuf Mansur bisa tampil dengan Dr. Zakir Naik. Kemudian lagi hukuman sosial yang menimpa Yusuf Mansur itu adalah di mana-mana dia diserang orang terus sekarang. Coba aja muncul gitu. Atau coba lihat di Daku itu, di Daku channel Darul Quran itu pasti pendapat netizen itu ditiadakan. Kenapa? Kalau dibuka semua orang mencaci maki dia. Pasti mencaci maki dia. Karena itu nggak berani dibuka untuk umum gitu. Hanya komentar ditiadakan. Jadi itulah yang kita lihat ketika Yusuf Mansur dihukum oleh massa, mau nggak mau dia harus merubah strateginya. Setidaknya saat ini dia tampil sebagai orang yang susah, miskin gitu. Ya, tapi cerita tipu-tipu menggait duit tetap jalan terus. Dan di warung steak and shake itu programnya tetap berjalan dan dia akan berjuang terus untuk memenuhi finansial untuk kebutuhan warung steak and shake itu. Mari kita ikuti terus bagaimana akhirnya Yusuf Mansur ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.